Ah, Selamat pagi seluruhku. Ada nggak situasi yang membuat kita jadi semakin cemas dan semakin ngerasa nggak enak hati karena ke-trigger omongan orang? Ya, ada nggak situasi? Dan situasi apa aja yang seperti itu? Ayo kita bahas bareng. Nah, sambil ngopi dong. Ngopi ya. Yang pertama adalah orang tidak mengakui atau memvalidasi bahwa kita lagi cemas, lagi sedih, lagi nggak enak hati nih. Nah, ada nggak seperti itu, saudaraku ya? Nah, kalau seperti itu pasti kita jadi lebih, waduh, kita lagi sedih nih, kita lagi kehilangan nih, kita lagi ngerasa nggak enak hati nih. Nah, karena tidak tervalidasi hal itu, atau orang tidak mengakui bahwa kita lagi sedih, lagi nggak enak hati, makanya perasaan kita akan semakin lama semakin cemas. Nah, itu. Yang nomor dua nih, ada juga nih. Apa sih yang bikin kita semakin cemas atau ke-trigger cemasnya lagi adalah orang itu menyatakan kepada kita bahwa kamu sih bikin situasinya lebih buruk karena perasaanmu yang seperti itu, kamu jadi lebih buruk. Nah, ini hal-hal yang bisa men-trigger kita jadi lebih nggak enak hati lagi dan lebih gampang cemas lagi. Itu seperti ya. Nah, ada nggak perasaan-perasaan seperti itu, ada omongannya seperti itu? Buat dulurku semua. Nah, makanya perlu kita bantu sedulur kita dan jangan kita ngomong seperti itu, jangan bicarakan seperti itu. Nah, yang nomor tiga nih bisa kita lihat lagi, adalah orang yang mengabaikan dari accountability kita, atau kemudian dia tidak mengakui peran kita, tidak mengakui bahwa kita itu berperan pada satu hal atau mempunyai kontribusi terhadap satu hal, dan dia malah menyalahkan bahwa kontribusi kita itu nggak ada tuh dari satu kerjaan atau dari satu situasi ya. Itu karena hal itu kita malah disalahkan. Nah, hal ini akan membuat kita semakin lama semakin cemas, tambah cemas, ke-trigger lagi untuk terjadi kecemasan. Nah, gitu sedulur gue ya. Ada nggak sedulur kita yang seperti itu? Nah, yang nomor 4 nih. Jadi jangan sampai menyalahkan ya sedulurku ya. Kita lihat situasinya, kita tabayun dulu, kita lihat dulu situasi yang lain ya. Oke, yang nomor 4. Nah, orang yang seringkali di sekitar kita yang bikin kita tambah cemas itu adalah orang yang punya kebiasaan random banget. Kadang marah, kadang nggak jelas sebab marahnya atau bingungnya itu bikin bingung orang lain, atau dia bingung bikin bingung orang lain. Terus kemudian dia seringkali mengungkapkan hal-hal yang nggak terlalu pas gitu ya. Nah, dan di kebiasaan-kebiasaan dia itu nggak jelas, orang yang sekitar kita itu nggak jelas. Makanya hal ini akan membuat kita akan gampang ke-trigger cemas kita. Nah, alangkah baiknya sedulurku, ketika ketemu dengan sedulur kita yang seperti ini, alangkah baiknya kita sedikit menghindar. Kenapa? Karena memang hal itu membuat kita jadi semakin lama semakin cemas ya. Gitu ya sedulurku. Nah, yang nomor 5 nih. Nah, kita lihat. Nah, sedulurku, ketika sedulurku ketemu dengan saudara-saudara kita yang lain yang ternyata dia tidak begitu respect ya, tidak begitu, sedikit mohon maaf merendahkan atau kata-katanya mengiritasi sedulurku semua. Nah, maka hal itu alangkah baiknya untuk kita sedikit menghindari, karena saudara-saudara kita yang itu mungkin kadang-kadang sering ngejudge, ngasih komentar-komentar yang nggak enak seperti itu ya. Alangkah baiknya kalau memang kita tidak nyaman dengan komentar-komentarnya atau judgementnya dia, mending kita sedikit geser ya. Nah, kecuali kita sudah terbiasa dengan hal itu dan kita bisa menunjukkan value kita, menunjukkan bagaimana existence kita, kemudian dia menunjukkan bagaimana accountability kita itu kepada sedulur kita yang seperti itu, nggak apa-apa, kita masih main, masih ya jalan, oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting sedulurku semua tidak ke-trigger cemasnya, atau semakin lama semakin jadi cemas. Nah, gitu ya sedulurku semua ya. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai teman, sebagai saudara nih, ini kenapa nih? Ya, sebagai teman, sebagai saudara nih, itu merasakan bahwa pembicaraan kita itu jadi kurang baik dan bikin orang ke-trigger, alangkah baiknya kita sedikit ngerem ya. Tahu bahwa kita saudara kita ini agak cemasan atau dia gampang
sedikit perasa atau sensitif atau bagaimana, alangkah baiknya kita sedikit menahan diri untuk melakukan satu komentar atau memberikan satu komentar. Meskipun kadang-kadang sedulur kita itu minta penilaian, ini harusnya bagaimana ya. Nah, seperti itu. Tapi karena kita tahu bahwa sedulur kita ini agak gampang takut atau sensitif, makanya kita perlu sedikit untuk menahan diri untuk memberikan komentar atau memberikan satu penilaian kepada sedulur kita yang ini. Nah, ayo bantu sedulur kita biar tidak gampang cemas, tidak tambah cemas ya, supaya sedulur-sedulur kita itu lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, gitu sedulurku ya. Tetap waras dan gaspol. Sehat selalu. Keren kan? Ayo. Boleh lah kalau misalnya ada lagi begini. Terima kasih sedulur yang habis dari Palembang kemarin dapat souvenir kita. Sehat selalu. Waras gaspol, sehat selalu.